Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-68 dengan judul Menguji Seorang Nabi bagian 2. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Tuhan? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kita masuk di dalam inti pembacaannya. Titik balik dalam pengujian Bates terhadap karunia yang dimiliki Ellen G. White terjadi pada November 1846 di Topsham, Maine, ketika Ellen mendapat penglihatan yang mencakup data astronomi. Sebagai mantan pelaut, Bates sangat mengenal topik tersebut. Kemudian Ellen menceritakan pengalamannya di Topsham kepada Lowbrook. Lowbrook melaporkan suatu malam di hadapan saudara Bates yang saat itu belum percaya akan penglihatan itu. Saudari White mendapat penglihatan di mana ia mulai berbicara tentang perbintangan. Ia memberikan gambaran yang cemerlang tentang sabuk berwarna merah muda yang ia lihat di permukaan suatu planet dan kemudian menambahkan, "Saya melihat 4 bulan." "Oh," kata saudara Bates, ia sedang melihat Jupiter. Ia kemudian menjelaskan beberapa fenomena astronomi lainnya. Setelah Ellen G. White selesai dengan penglihatan itu, Bates bertanya, apakah dia pernah belajar astronomi? Ellen mengenangnya. "Saya katakan kepadanya bahwa saya tidak pernah mempelajari astronomi." James White mengakui kurangnya pengetahuan istrinya tentang topik tersebut. Sudah umum diketahui, tulisnya saat menggambarkan penglihatan di Topsham pada awal tahun 1847 bahwa dia tidak tahu apapun tentang astronomi dan tidak dapat menjawab satu pertanyaan pun yang berkaitan dengan planet-planet sebelum ia mendapatkan penglihatan itu. Bukti-bukti itu sudah cukup bagi Bates yang skeptis. Sejak saat itu ia yakin bahwa Ellen memiliki karunia ilahi. Pada April 1847, ia berkesimpulan bahwa Tuhan telah memberikan karunia-Nya untuk menghibur dan menguatkan umatnya yang tercerai-berai, tercabik-cabik, dan iman mereka yang ditelanjangi sejak kekecewaan mereka pada tahun 1844. Dan pada Januari 1848, Bates mendesak para pembacanya untuk tidak menolak pekerjaan Ellen G. White karena masa kanak-kanaknya dan kelemahan tubuhnya yang parah dan kurangnya pengetahuan duniawi. Ia menekan bahwa bagaimanapun cara Tuhan selalu menggunakan hal-hal yang lemah di dunia ini untuk mempermalukan orang-orang terpelajar dan berkuasa. Menurut Bates, Tuhan menggunakannya untuk memberikan semangat kepada kawanan kecil tepat pada saat banyak pemimpin sebelumnya meninggalkan mereka. Ia mengatakan, "Dulu saya agak lambat untuk percaya bahwa penglihatan saudari Ellen berasal dari Tuhan. Tetapi saya tidak menentangnya, karena firman Tuhan sangat jelas bahwa karunia nubuat akan diberikan kepada umatnya di akhir zaman. Dan memang itu terjadi. Tugas kita bukanlah meremehkan, tetapi mengujinya. Semoga Tuhan membantu kita dalam tugas itu." Ya, bagaimana cerita pada hari ini menceritakan kembali akan titik balik daripada Bates, di mana Bates ini dikatakan bahwa pada November 1846 di Topsham, Ellen G. White ini mendapatkan penglihatan mencangkup data astronomi, dan dikatakan bahwa sebagai mantan pelaut, Bates ini sangat mengenal akan topik tersebut. Kemudian Ellen G. White ini menceritakan penglihatannya kepada Lowbrook, dan Lowbrook melaporkan hal tersebut kepada saudara Bates, dan dikatakan bahwa pada saat itu Bates ini belum percaya akan penglihatan-penglihatan yang dialami atau diceritakan oleh Nyonya Ellen G. White. Dan kemudian dikatakan, dan pada saat itu Ellen G. White ini mulai menceritakan hal tersebut atau penglihatan-penglihatan tersebut kepada Bates. Dan ia memberikan gambaran yang cemerlang tentang sabuk yang berwarna merah muda yang ia lihat di permukaan suatu planet. Dan kemudian menambahkan bahwa Nyonya Ellen G. White ini juga melihat 4 bulan. Dan ketika Bates ini mendengar hal tersebut atau penglihatan yang diceritakan oleh Nyonya Ellen G. White, dia mulai mengatakan bahwa Nyonya Ellen G. White ini sedang melihat Jupiter. Dan kemudian
Nyonya Ellen G. White mulai menceritakan atau melanjutkan kembali dan menjelaskan kembali beberapa fenomena astronomi lainnya. Setelah selesai dari menceritakan akan setiap penglihatan-penglihatan yang dialami Nyonya Ellen G. White pada saat itu, Bates langsung bertanya kepada Nyonya Ellen G. White, apakah Nyonya Ellen G. White ini pernah belajar tentang astronomi? Dan Nyonya Ellen G. White ini menjawab bahwa Nyonya Ellen G. White tidak pernah mempelajari tentang astronomi atau tidak pernah tahu sama sekali tentang astronomi. Dan sejak saat itu, ketika Nyonya Ellen G. White ini menceritakan akan pengalaman-pengalamannya, Bates mulai yakin bahwa Nyonya Ellen G. White memiliki karunia yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan pada April 1847, Bates ini berkesimpulan bahwa Tuhan telah memberikan karunia-Nya untuk menghibur dan menguatkan umat-umat pada saat itu, yang dimana mereka mengalami kekecewaan dan dikatakan mereka tercerai-berai, tercabik-cabik, bahkan iman mereka ditelanjangi. Dan Bates adalah salah satu orang yang mengalami hal tersebut. Dia mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa, yang membuat dia hampir kehilangan akan harapan untuk mengenal akan Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar akan penglihatan-penglihatan yang diceritakan oleh Nyonya Ellen G. White, Bates ini kemudian yakin bahwa setiap penglihatan-penglihatan yang dialami oleh Nyonya Ellen G. White itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan dikatakan juga bahwa pada Januari 1848, Bates mendesak para pembacanya untuk tidak menolak pekerjaan Nyonya Ellen G. White karena masa kanak-kanaknya dan kelemahan tubuhnya yang parah dan kurangnya pengetahuan duniawi. Dan Bates menekan bahwa bagaimanapun cara Tuhan selalu menggunakan hal-hal yang lemah di dunia ini untuk mempermalukan orang-orang terpelajar dan berkuasa. Menurut Bates, Tuhan menggunakannya untuk memberi semangat kepada kawanan kecil, tepat pada saat banyak pemimpin sebelumnya meninggalkan mereka. Ia mengatakan, dulu saya agak lambat untuk percaya bahwa penglihatan saudari Ellen berasal dari Tuhan, tetapi saya tidak pernah menentangnya, karena firman Tuhan sangat jelas bahwa karunia nubuat akan diberikan kepada umatnya di akhir zaman. Dan memang itu terjadi. Tugas kita bukanlah meremehkan, tetapi mengujinya. Semoga Tuhan membantu kita dalam tugas itu. Ya, bagaimana kesimpulannya kepada kita masing-masing. Apapun tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita, atau bahkan kepada orang-orang di sekitar kita, ya biarlah kita dapat menerima akan pekerjaan itu dengan sepenuh hati kita. Ya walaupun mungkin ketika kita menerima pekerjaan tersebut dan kita membagikan akan kebenaran kepada orang lain, tetapi orang-orang di sekitar kita malah meremehkan kita atau tidak percaya dengan kita, kita tidak perlu merasa kecewa dengan hal tersebut, karena hal itulah yang akan terjadi pada akhir zaman. Karena hal itulah yang memang harusnya terjadi kepada kita yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan. Tapi janganlah kita putus asa, karena Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Ya, cerita daripada Bates ini juga mengingatkan kita kembali yang mungkin kita pernah merasa kecewa, pernah merasa putus asa. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk dapat lebih mengenal akan Tuhan kita. Ya, dimana kita tahu pada tahun 1844, Bates ini dan juga orang-orang pada saat itu mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa. Tetapi itu tidak menjauhkan akan Bates daripada Tuhan. Seiring berjalannya waktu, ketika Nyonya Ellen G. White ini memberitakan akan penglihatan-penglihatan dan juga karunia-karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Nyonya Ellen G. White, tetapi banyak orang yang menolak pada saat itu. Dan pada saat itu, Bates ini mulai merasa bahwa penglihatan-penglihatan yang diceritakan oleh Nyonya Ellen G. White adalah karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa tugas kita bukanlah meremehkan tetapi mengujinya. Semoga Tuhan membantu kita dalam tugas itu. Ya, bagaimana ketika kita melihat orang di sekitar kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, janganlah kita pernah meremehkan mereka, karena mungkin kita tidak sekuat atau tidak mampu sama seperti orang tersebut untuk dapat memikul tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan di atas pundak mereka. Ya, untuk itu kembali lagi diingatkan, biarlah kita tidak meremehkan tetapi mengujinya, dan semoga Tuhan selalu membantu kita untuk dapat menanggung atau membantu kita untuk memikul akan setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, dengan apa kita bisa kuat? Dengan kita menyerahkan akan setiap kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja, menyerahkan beban kita hanya kepada Tuhan saja,
Dan biarlah kita mau dapat menjalankan tugas kita dengan sepenuh hati kita. Ya walaupun akan banyak tantangan yang di luar sana yang akan kita hadapi, tetapi perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk memikul akan tanggung jawab itu dengan sendirinya. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Ya sama seperti cerita daripada Nyonya Ellen G. White. Banyak penolakan yang dihadapi dan banyak kritikan yang dihadapi oleh Nyonya Ellen G. White. Tetapi bagaimana seiring berjalannya waktu, dia terus meminta akan kedamaian dari surga menjadi bagian Nyonya Ellen G. White. Sehingga hari demi hari, walaupun banyak cemooh dari orang-orang di sekitarnya, walaupun banyak kritikan-kritikan dari orang-orang di sekitarnya, tetapi Nyonya Ellen G. White terus mengabarkan akan firman Tuhan, terus mengatakan hal yang Tuhan katakan kepada Nyonya Ellen G. White untuk dilakukan. Walaupun Nyonya Ellen G. White tahu bahwa ketika dia mengambil suatu keputusan, dia akan menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Tetapi dia tidak pernah takut dengan hal tersebut. Dia berdiri karena dia tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan dengan keberanian dan juga ketulusan daripada Nyonya Ellen G. White ini, Bates ini bisa memperoleh kesempatan untuk dapat mengenal akan Tuhan lagi. Ya walaupun dari cerita ini dikatakan Bates pernah mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa, tetapi ketika Nyonya Ellen G. White ini diberikan penglihatan oleh Tuhan, Bates ini awalnya dia ragu atau dia tidak pernah percaya dengan penglihatan tersebut, karena dia masih merasa kekecewaan yang sampai saat itu menghantui akan kehidupannya. Sehingga ketika ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nyonya Ellen G. White, dia tidak pernah menanggapi atau mendengarkan hal tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, Bates ini mulai mengikuti atau mendengarkan akan penglihatan-penglihatan yang diceritakan oleh Nyonya Ellen G. White, sehingga Bates mempunyai kesempatan untuk dapat mengenal akan Tuhan lagi. Ya bagaimana biarlah kita juga mau seperti Nyonya Ellen G. White dalam tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarlah kita dapat menjalankan akan tugas kita masing-masing dengan kesungguh-sungguhan, bahkan juga dengan kerendahan hati. Karena mungkin ketika kita mendapatkan tugas tersebut dan kita melakukan tugas tersebut dengan sepenuh hati kita, tanpa kita sadari, orang di sekitar kita juga mempunyai harapan untuk dapat mengenal Tuhan lebih dekat. Untuk itu biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan janganlah kita pernah meremehkan akan orang-orang di sekitar kita ketika orang tersebut mempunyai tanggung jawab yang harus mereka jalankan. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.